Halo semuanya, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang luar biasa. Ternyata banyak yang terobsesi pada dirimu. Jadi nanti aku bakalan cek energi kamu saat ini dan nantinya. Dan kenapa orang-orang bisa terobsesi pada dirimu. Lalu nanti aku lihat pesan-pesannya seperti apa. Kalau nanti ada spesifik, ada seseorang yang muncul, nanti aku akan mendeskripsikannya siapa yang paling dominan terobsesi sama kamu. Perlu diingat, ini adalah fun reading. Diperuntukkan untuk happy-happy, untuk fun-fun. Jadi untuk kalian yang mau claiming energi healing, nonton dari awal sampai akhir. Jadi kalau misalnya kamu baru channel aku, hai, gimana caranya? Just fokus sama energi kamu sendiri. Sebutkan pertanyaan yang dalam hati. Siapa yang terobsesi padamu dan kenapa orang-orang terobsesi pada diri kamu? Lalu aku harus disclaimer dulu ya. Kamu harus bisa menelaah baik-baik apa yang aku sampaikan karena ini adalah fun reading. Jadi energi bisa rasanya bisa tidak dan energi bisa vice versa. Namun aku percaya siapapun yang orang yang klik video ini berarti pesannya untuk kamu dan ini adalah timeless reading. Jadi kapanpun kamu nonton teraplikasikannya saat kamu nonton. Oke? Kita bakalan cek dulu energi kamu saat ini. There's great guiding from power like guiding messages. Unless my ghost can speak the truth. There's great guiding from power like guiding messages. Di sini ada energi The Lovers, energi Gemini. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Kalau aku lihat secara energi, kamu dilihat sebagai sosok orang yang punya energi yang pernah merasakan sakitnya percintaan. Jadi kalau dari yang aku lihat, orang-orang sudah melihat kamu itu sosok orang yang sudah mampu mempelajari percintaan yang kemarin. Jadi sudah mampu untuk bisa menyelesaikan isu-isu kamu sendiri. Cuman secara energi di dalamnya sini gini. Ada rasa keinginan ingin bersama-sama seseorang, tapi juga ada rasa keinginan untuk sendiri dulu deh, healing dulu gitu. Jadi ada duality di dalam diri. Duality tuh biasanya ada perasaan dan keinginan yang biasanya berbeda gitu, bertolak belakang. Jadi yang contoh yang tadi aku bilang, ada satu sisi kamu pengen memiliki hubungan atau memiliki romansa lah di dalam kehidupan, tapi satu sisi lagi pengen sendiri gitu. Nah energinya saat ini seperti ini. Energi The Lovers sama Three of Swords itu mengelambangkan sosok orang yang sudah naik roller coaster dalam kehidupan percintaan. Jadi banyak banget experiments, banyak banget experience, banyak banget petualang-petualangan cinta dan pelajaran cinta yang sudah kamu rasakan. Dan itu yang membuat aura kamu terpancar sebagai aura yang mature di dalam percintaan gitu. Energinya saat ini sebenarnya dibutuhkan banyak healing karena saat kamu mulai bisa menyembuhkan diri, di situ kamu bisa mulai memilih sesuatu hal yang tepat untuk diri kamu. Di sini yang namanya The Lovers itu adalah choices, pilihan. Kalau energi tentang kita, The Lovers itu adalah pilihan. Jadi pilihlah diri kamu dulu sebelum kamu memilih orang lain gitu. Yang paling prioritas utama adalah diri kamu sendiri. Di sini ada The Tower. The Tower itu bukan dari diri kamu, tapi biasanya energinya dari luar. Biasanya semesta memberikan tanda-tanda bagi manusia kalau misalnya manusianya itu terjebak sama sebuah kabut atau ilusi. Jadi saat kita terjebak sama ilusi atau kita terjebak dalam pattern dan pola-pola yang tidak sehat, semesta ngasih sentilan. Nih, gitu. Kejutan buat kamu, duar gitu biasanya. Nah, energi dari The Tower sendiri itu sebagai konsep kayak menyadari sebuah keadaan yang akhirnya bisa membebaskan diri kamu. Nah, energinya saat ini kalau di tower itu biasanya konsepnya kayak blessing in disguise. Jadi kadang-kadang kita ngalamin suatu kejadian yang kadang-kadang bisa mengejutkan, kadang-kadang bisa manis, bisa pahit, kadang-kadang seperti itu, tapi ada makna di balik itu. Maknanya pasti selalu positif karena dari The Tower itu pasti akan mengguncangkan dan menggoyahkan point of view kita yang tadinya tertutup atau yang tadinya terjebak jadinya bisa lebih terbuka dan lebih luas lagi ngelihatnya gitu. Contoh kamu cuma punya goal hidup, oke, I want to achieve 1M contohnya kayak gitu. Semesta bilang, nih gitu guncangan, kamu harusnya ngeraih sesuatu yang lebih gitu, bukan 1M aja, bisa 1T gitu. Jadi kadang-kadang semesta ngegoncangin kita atau shaking our belief system atau mengguncangkan sesuatu hal yang kita percayai lah dalam kehidupan
yang bagi kita itu benar banget, ternyata enggak loh, ini yang paling better nanti di sini loh gitu. Biasanya semesta seperti itu. Nah, di sini dari Tower juga konsepnya spiritual awakening. Kadang-kadang untuk yang namanya kita ngeliat batu mulia lah gitu. Aku kasih contoh batu mulia atau mineral crystal. Untuk bisa ngeliat itu kan di dalam batu yang keras ya, gitu, nggak kelihatan bagus, nggak kelihatan indah, tapi harus dipecahin dulu. Baru saat dibuka kelihatan keindahannya. Sama kayak manusia juga seperti itu. Kalau kita nggak ditempa, kita nggak akan tahu peluang kita dan potensi diri kita sendiri, gitu. Dari sini aku udah ngelihat kenapa orang-orang cukup terobsesi sama diri kamu, karena mereka ngelihat ada sisi yang indah di dalam diri kamu, tapi yang lucu adalah kamu nggak ngelihat itu gitu. Di sini kamu masih belum melihat keindahan diri kamu, sementara orang lain ngelihat potensi kamu, ngelihat keindahan kamu, bahkan ada yang ngerasa harus berkompetisi sama diri kamu gitu. Di sini aku bakalan lihat energi kamu ke depan ya, energi kamu in the future. Ada the Queen of Cups, the Hangman, oke. Sama ada the Eight of Swords. Ini energinya sudah mulai tenang, sudah mulai bisa mengontrol perasaan sendiri dan tidak tenggelam karena sudah terbiasa sama perasaan yang ada. Terbiasa itu akhirnya kamu mampu menghadapi. Dari energi the Queen of Cups sendiri, rasa empatinya juga akan semakin meningkat, tapi dibarengin sama ketenangan. Nah, di sini aku sudah melihat kenapa banyak orang yang terobsesi sama diri kamu, karena ada sisi empati yang luar biasa. Kadang-kadang empati itu seperti kayak seorang ibu memberikan kasih sayang ke anak. Itu kan tanpa pamrih, sebanyak-banyaknya, sepenuh-penuhnya gitu. Kamu saat menginvestasikan energi kamu ke sesuatu, pekerjaan, ke seseorang, ke keluarga, kemanapun itu, kamu ngasih all in. Semuanya kamu kasih. Nah, itu yang membuat orang lain tuh ngerasa terobsesi. Dan di sini dari energi the Queen of Cups, the way you love something, cara kamu mencintai sesuatu. Karena kalau aku lihat energi kamu di depan, you love what you do. Kamu sangat mencintai apa yang kamu lakukan. You love yourself first. Saran aku gitu ya. Jadi yang tadi aku bilang, sebelum kamu choosing something, sebelum kamu memilih suatu keadaan, memilih tempat tinggal, memilih situasi, memilih lingkungan sekitar, atau bahkan memilih pasangan, choosing yourself dulu. Pilihlah diri kamu sendiri. You going to be happy or not? Kamu akan bahagia dengan pilihan kamu sendiri atau tidak, dan itu harus jujur sama diri sendiri. Belajar untuk accepting reality, belajar juga untuk jujur sama diri sendiri untuk ngelihat keadaan. Nah, energi the Queen of Cups di sini ada energi Gemini, Libra, Aquarius, ada Pisces, Scorpio, Cancer, ada Taurus juga kalau aku lihat. Cuman di sini bakalan banyak perubahan secara mental gitu, karena bagaikan kalau energi air kan itu pasti ngomongin soal logic, soal pemikiran, soal common sense, dan ini dibawa sama air, kayak apapun yang kita pikirkan di kepala kita nanti dibersihin gitu. Di sini yang tadinya takut sama kesepian akan bisa berdamai sama kesepian sendiri. Dan Eight of Swords sendiri ini bukan keadaan yang kamu diisolasikan dari orang-orang sekitar, tapi mengisolasi diri. Jadi kamu sendiri yang choosing buat, oke, aku bakalan pilih me time buat aku sendiri. Aku bakalan pilih waktu buat aku sendiri untuk bisa merenung, bisa berkontemplasi atau berdialog sama diri sendiri. Nah, di Eight of Swords juga disarankan untuk bisa melihat segala situasi bukan hanya dari kacamata sendiri. Saat kita berdialog sama diri sendiri, make sure kalau kamu jadi versi yang terbaik dulu, nanti ngasih saran untuk diri sendiri. Itu bakal lebih bijak lagi, itu sarannya ya. Karena di sini dari The Hangman, aku lihat banyak kepasifan, banyak kepasrahan, tapi saat manusia pasrah, biasanya semesta yang akan ngatur semuanya, dan saat semesta ngatur semuanya dan Tuhan ngatur semuanya, di situ kayak fall into places, dimana yang tadinya berantakan, riweh, kusut, itu akan rapih dengan sendirinya gitu. Itu dari keikhlasan yang ada. Energi kamu cukup ikhlas nantinya. So aku bakalan lihat kenapa orang-orang terobsesi pada diri kamu. The bottom of the deck ada Temperance. Jadi ini sesuatu yang kamu butuhkan, kedamaian, find tranquility atau ketentraman, kedamaian in everything ya. Mau kita dalam berkomunikasi sama orang,
sama diri sendiri, hubungan sama keluarga, sama pekerjaan, temukan kedamaian. At least kalau misal lagi, aduh aku sibuk, aku nggak bisa gitu setiap hari. At least saat kamu kerja, kamu temuin like 30 minutes atau bahkan 10 menit untuk bisa tenang menenangkan diri. Tarik nafas, kembalikan lagi fokusnya ke kamu gitu. Temukan itu tiap hari. Dan di situ kamu akan terbiasa untuk ya menghadapi situasi. Jadi yang tadinya ribet riwah jadi hal yang biasa aja gitu. So aku bakalan lihat dari sini ya tarotnya. The reason kenapa orang-orang terobsesi. Knowledge, pengetahuan yang kamu punya bukan cuma di dalam satu kotak aja. Ibaratkan kamu memegang dunia. Jadi keadaan dimana sorry, bentar. Oke, aku sensor ini sebentar. Jadi di sini kamu dilihat sebagai sosok orang yang punya pengetahuan yang banyak. Kamu dilihat sebagai sosok orang yang mampu untuk terbuka dengan segala macam etnis dari orang-orang yang punya banyak budaya lah gitu. Jadi kamu lihat sebagai sosok orang yang terbuka untuk segala macam tipe manusia yang hadir dalam hidup gitu, open. Dan dari energi the world sendiri, you hold a globe in your hand. Jadi artinya itu ngomongin soal pengetahuan yang luas. Jadi ini ngomongin soal intelligency. Pengetahuan itu bukan cuma datang dari akademik aja yang kamu pelajarin di sekolah, tapi yang namanya pengetahuan luas itu ibaratkan kamu mampu untuk beradaptasi dalam segi situasi dan kondisi apapun. Dan itu yang ngebuat orang-orang tuh terobsesi. Kok kamu pinter banget ya gitu, bisa cari celahnya. Kok kamu pintar banget ya untuk bisa beradaptasi. Di situ juga kamu lihat sebagai sosok orang yang ada sisi hangat tapi ada sisi dingin. Jadi kamu tahu untuk bisa mencurahkan empati kapan untuk kamu bersikap cool gitu. Nah, di sini kalau yang aku lihat ada, let's see ya, kenapa orang-orang terobsesi sama diri kamu. Untuk beberapa dari kalian, semakin kamu acuh tak acuh banyak orang yang semakin penasaran gitu. Jadi banyak orang yang semakin begging for your attention. Sebenarnya banyak yang begging for your attention, jadi memohon untuk mendapatkan atensi dari diri kamu atau melakukan tindakan-tindakan yang istilahnya caper lah sama diri kamu gitu. Sebenarnya banyak yang kayak gitu. Semakin kamu mengabaikan atau semakin kamu kayak ya udahlah bodo amat gitu. Tapi keadaan bodo amat tuh sometimes sesuatu hal yang nggak bisa bentuknya kayak tidak bisa dibuat-buat kan gitu. Secara natural aja kamu bodo amat ya. Nah, semakin kamu bodo amat, let's say ke seseorang, dia semakin terobsesi. Di sini ada derapan. Derapan itu ngomongin soal budaya, adat istiadat, dan ngomongin soal keyakinan. Jadi let's say kayak ibadah kamu rajin, kamu juga rajin berdoa, atau bahkan kamu rajin meditasi, atau kamu rajin untuk bisa kumpul-kumpul di acara keluarga gitu, terkoneksi sama keluarga dan terkoneksi sama leluhur kamu, itu yang membuat orang-orang terobsesi. Dan satu lagi adalah sistem misteri dari The Moon itu. Sometimes The Moon itu kan hadirnya cuma di malam hari. Terus juga ada keindahan dari bulan kalau kita lihat, tapi juga ada sistem misteri. Dan itu yang orang-orang lain lihat. Jadi orang-orang terobsesi karena kamu punya cahaya tersendiri, walaupun cahaya kamu itu ada cahaya-cahaya yang beda dari yang lain gitu. Bukan cahaya-cahaya yang bersinar sama kayak orang lain, tapi ada keunikan di situ. Nah, dari The Moon ini juga ngomongin soal empati, intuisi juga. Jadi kamu banyak melakukan hal-hal secara intuitif gitu. Itu yang membuat orang-orang terobsesi. Ternyata intuisi kamu bener ya gitu. Di sini juga cara kamu untuk menanamkan passion dan gairah dengan apapun yang kamu lakukan, itu yang membuat orang terobsesi. The way you look, kebanyakan cara kamu berpenampilan, bukan hanya ya berpakaian, tapi berpenampilan itu walaupun kamu pakaiannya juga head to toe Dior, kalau nggak ada pembawaan yang elegan dan anggun, tetap aja nggak ada di situ elegannya. Tapi dari sini pembawaan. Jadi cara kamu berpenampilan, membawa penampilan kamu, membawa style kamu, membawa diri kamu dalam keadaan dan situasi itu sangat tepat. Nah, itu yang membuat orang lain tuh wah,
kamu itu terlihat indah sekali gitu, bagaikan bulan di malam hari itu bersinar gitu. Di antara yang lain kan, kalau yang namanya bulan itu pasti di dalam kegelapan ya malam hari. Jadi yang sekitaran kamu ya udah biasa aja, tapi kamu bersinar sendiri. There's a illumination yang beda gitu. Jadi kalau yang aku lihat di sini ada keunikan yang terpancar, yang tadi aku bilang ada sisi keunikan dan ada sisi yang gak kamu lihat tapi itu dilihat sama orang lain. Karena kalau aku lihat di sini kamu pun banyak banget yang ada rasa kurang percaya diri sama kemampuan diri. Coba ditanamin rasa percaya dirinya, nanti cahayamu juga akan semakin besar gitu. Nah di sini banyak banget yang memang suka entah kenapa suka merenung atau suka berdiam diri lah gitu. Saat kamu berdiam diri, orang-orang ngeliat kamu tuh cool, tapi di situ ada juga sisi penasaran yang bikin yang orang lain rasakan gitu. Jadi saat kamu sendiri, merenung sendiri atau sedang berpikir nih sendiri atau sedang bengong-bengong sedang berhalusinasi atau membayangkan situasi, orang lain ngelihat kamu tuh sebagai sosok orang yang bisa dibilang indah tapi misterius gitu. Nah itu yang orang lain lihat. Di sini juga ada energi Pisces, Taurus juga strong di sini. Cuman di sini juga ada fire. Fire-nya, cuman kalau yang aku lihat di sini ada saran. Coba kamu curahkan passion kamu untuk lebih bisa terkoneksi sama orang-orang sekitar gitu. Jadi jangan hanya sama diri sendiri. Dalam arti jangan hanya berdialog sama diri sendiri, jangan hanya mempunyai opini untuk diri sendiri. Coba di-sharing. Saat kamu banyak sharing, saat kamu udah mampu untuk terbuka dan percaya sama kemampuan berpikir kamu, kemampuan cara kamu memandang situasi, di situ orang-orang semakin terpikat lagi gitu. The bottom of the deck ada the Seven of Swords. Ini ini kan lari dikejar sama pedang. Ini artinya pola pikir dan cara berpikir. Kadang-kadang kamu takut sendiri sama cara berpikir kamu atau sama apa yang kamu pikirkan. Ini ngomongin soal orang yang punya kecemasan karena too much overthinkingnya gitu. Ini harus dikurangin. Yang tadi aku bilang, kalau kamu berpikir atau punya pikiran, coba diluapkan gitu. So aku bakalan lihat dari sini. Ini adalah oracle card-nya for you. Banyak yang terobsesi sama dirimu. Enlightenment, kamu memberikan pencerahan sama orang-orang sekitar gitu. Dari cara kamu berpikir, knowledge kamu, pengetahuan kamu, ini kamu juga orang yang fokus. Yang tadi aku bilang, kamu lagi diem aja nih gitu. Kamu lagi terfokus sama kegiatan kamu sendiri. Kamu lihat sebagai sosok orang yang indah, tapi ada sisi misterius di keindahan tersebut gitu. Dan itu yang ngebuat kebalik kali ya. Ada sisi keindahan di misterinya kamu. Nah, itu. Di sini ada forgiveness. Kamu orang yang mudah untuk memaafkan dan itu butuh empati yang luar biasa, itu butuh ketulusan yang luar biasa. Jadi orang-orang pun bisa paham ketulusan kamu datangnya bisa dari experience dari masa lalu atau keadaan kamu. Di sini ada flow. Ngikutin aja gitu, yang tadi aku bilang kadang-kadang acu tak acu karena memang ya udahlah gitu, ikutin aja. Nah ini keadaan dimana kamu yang bisa kamu terapkan lah di kehidupan ini. Don't overthinking too much, ikutin alurnya deseto. Istilahnya kamu bagaikan peri yang keikut angin lah gitu. Kamu kayak dancing with the rhythm of life gitu. Ikutin aja arusnya di kehidupan seperti apa. So aku bakalan lihat lagi siapa ya. Kita lihat. Cheery, is there someone yang dominan terobsesi sama dirimu? Ada the Knight of Wands sama ada the Five of Coins. Yang tadi aku bilang ada yang caper. Kamu sebenarnya acu tak acu sama orang ini, kayak udah biar you know this person, kamu tahu orang ini tapi kamu juga tidak terlalu peduli sama orang ini, to be honest. Di sini karena dari Five of Coins, this person trying so hard sebenarnya buat getting your attention. Dia coba dengan keras dan usaha yang besar sebenarnya buat dapetin atensi kamu, tapi
kamu tidak terlalu into that person, kamu tidak terlalu suka orang ini gitu, karena kamu pun ya udahlah, I still have something to do gitu di kehidupan, aku masih punya keribetan sendiri, sementara ini orang juga punya banyak isu dan punya banyak trauma-trauma gitu, dan kamu menyadari itu. Cuman kalau yang aku lihat di sini, dari Five of Coins, gini, kadang-kadang di kehidupan kita tuh kita harus sudah mulai menyadari mana orang-orang yang care beneran sama kita, mana yang cuma ya udah buat fun-fun aja gitu. Jadi jangan sampai taking thing for granted. Jadi jangan sampai menyanyiakan sesuatu hal yang sebenarnya berharga walaupun kita ngeliat hal itu sepele. Oke? Di sini ada the Knight of Wands. Ini kalau aku lihat orangnya penuh dengan semangat ya, gitu, semangatnya luar biasa. Kalau yang aku lihat di sini juga ada beberapa dari kalian berhubungan atau yang terobsesi sama diri kamu tuh punya jarak tempat tinggal yang cukup jauh, karena aku lihat shape di sini gitu. Orangnya juga suka berlayar, suka traveling atau suka berjalan-jalan, berlayar. Terus di sini yang aku lihat dari energi Ten of Wands sendiri, this person have third eye yang terbuka, cuman overly work third eye ya, artinya kayak dia sensitif banget intuisinya gitu. Sometimes terlalu sensitif, akhirnya dia picking a lot of energi dari orang-orang lain. Jadi kadang-kadang suka galau sendiri orangnya. Dia orang yang sulit untuk mengontrol emosi juga gitu. Cuman orangnya semangat, suka olahraga juga kalau aku lihat. So, di sini ada King of Wands. Ada beberapa dari kalian juga yang terobsesi sama diri kamu tuh orang yang sudah punya komitmen sama orang lain. But yang aku lihat di sini orangnya juga cukup dewasa, matang usianya matang, matang usia. Terus di sini juga orangnya cukup romantis, tapi kadang-kadang romantisnya tuh romantis yang klise ya gitu, like giving you flowers, atau romantis yang kayak di film-film gitu. Jadi ide-ide soal romantisnya juga tidak otentik gitu. So, aku bakalan lihat the outcome of the situation. Three of Star, the outcome of the situation, the more you work on yourself, semakin kamu berusaha untuk diri sendiri dan semakin mampu untuk membaur sama orang lain, sama orang-orang sekitar. Selain bekerja sama lah sama orang-orang sekitar, itu semakin auranya terpancar. And then saat kamu ini do something with art, entah kamu suka musik atau kamu suka nyanyi, atau kamu bisa nyanyi atau kamu bisa main musik, coba lakuin itu dan tunjukin itu bakalan semakin memancarkan aura. And then moving on from everything in life, cuman kalau aku lihat kamu mencari ketenangan di sini. Saat kamu mencari ketenangan, calm, diem, santai gitu, kamu dilihat sebagai sosok orang yang lebih sulit untuk digapai. And then di sini kita bakalan satu lagi ya. The outcome of the situation. Udah semuanya itu buka. Ada panggilan jiwa yang harus kamu lakukan. Nih, daydreaming. Jadi yang aku lihat tuh kan ada orang-orang yang kadang-kadang suka diem-diem mikirin sesuatu. Cuman kalau misalnya kamu diem mikirin sesuatu sambil berhayal gitu, orang-orang tuh bakalan penasaran, malah ini apa yang dia pikirkan, malah kepo, mereka tuh pengen tahu apa yang kamu pikirkan. Nah padahal yang di kepala kamu mungkin aja kayak udah aku ngebayangin soal apa gitu, SpongeBob kayak apa gitu, sesuatu yang receh walaupun itu, tapi dari segi aura kamu kelihatan ada sisi misterius yang indah itu gitu. Walaupun yang dipikirin hal-hal yang nggak penting. Di sini ada Aeropan. Oke, di sini kalau aku lihat semakin kamu mampu untuk menerima banyak orang dari segi perbedaannya. Setiap orang kan pasti beda dari segi agama, keyakinan, dari segi adat istiadat, warna kulit dan segala macam gitu. You accept it, terima semuanya gitu. Gak perlu kamu ubah jadi sesuatu hal yang pas banget buat diri kamu. Terima apa adanya lah gitu. Semakin kamu terbuka untuk hal itu, yang tadi aku bilang itu, kamu dilihat sebagai seseorang yang mampu untuk bisa menengahkan, dilihat sebagai seseorang yang punya banyak
energi keterbukaan, jadi orang-orang bisa lebih nyaman sama diri kamu. So this is your reading, thank you for watching. Kalau kamu mau request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa book post reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you next